Halo guys, kali ini kita bakal review. Jadi cuma review sekilas, mengingatkan kembali materi AKL pertemuan kedua khususnya tentang investasi saham. Jadi ini cuma sekedar review, mengingat kembali nanti lebih detailnya dibaca lagi bukunya. Oke, kita bakal bahas mulai dari investasi pada instrumen ekuitas, pokoknya tentang saham pada entitas asosiasi, sampai nanti transfer aset antara investor dan investee. Jadi preambulnya, awalannya, PSAK 15 mendefinisikan entitas asosiasi itu sebagai suatu entitas termasuk non-korporasi seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh yang signifikan dan bukan merupakan entitas ataupun bagian entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Nah, instrumen ekuitas itu pokoknya memberikan hak residual, setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi dengan seluruh hak residualnya atas aset memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh hak residualnya atas aset. Oh, jadi setelah pokoknya hak atas aset setelah dikurangi liabilitasnya lah, itu namanya ekuitas. Nah, pihak yang menerbitkan saham itu investee, terus pihak yang membeli disebut investor. Nah, metode pencatatan saham, investasi saham itu ada beberapa. Misalkan tidak berpengaruh signifikan, itu biasanya antara 0 sampai 20, itu dicatatnya pada AVS, available for sale, atau trading. Kalau trading nanti ya pakai akun unrealized gain-nya itu income, kalau available for sale nanti pakai OCI, bedanya di situ. Nanti lebih jelasnya waktu latihan. Terus kalau memiliki pengaruh signifikan itu dicatatnya pakai metode equity. Terus kalau untuk pengendalian ya maka nanti nyusun laporan konsolidasi. Terus metode pencatatannya tadi yang udah dijelasin, metode biaya itu pakai nilai biaya atau nilai wajar itu saat dia tidak memiliki pengaruh signifikan, dicatatnya menggunakan nilai wajar. Jadi awalnya dicatat dengan nilai wajar, dikelompokkan ke dalam fair value through profit or loss, aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang itu yang trading. Kalau yang satunya yang fair value through other comprehensive income ini untuk yang tadi yang available for sale atau AVS. Kalau metode ekuitas ya itu pokoknya selain yang dicatat pakai metode AVS tadi, AVS atau trading tadi, itu biasanya kepemilikannya antara 20% sampai 50%, tapi nggak selalu. Yang penting adalah dia ini punya pengaruh signifikan, dia dicatatnya pakai metode equity. Awalnya sesuai dengan biaya perolehan, terus nanti disesuaikan saat perusahaan memperoleh keuntungan, berarti dia nambah jadi investment in S-nya nambah, terus income for investment. Cuma kalau dia membagikan dividen itu investmentnya nanti berkurang, jadi income from S enggak cash, misalnya cash terus pada investment in S. Nah, alokasi amortisasi selisih biaya perolehan itu intinya adalah ini, bila terdapat selisih antara imbalan yang diberikan harga perolehan dengan nilai aset teridentifikasi, maka selisihnya akan dialokasikan sebagai berikut. Yang pertama, dialokasikan ke berbagai akun nilai yang tercatat. Ya, kalau misalkan masih ada sisa, dialokasikan ke goodwill. Terus ini yang paling lumayan penting, goodwill itu nggak ada akun sendiri. Kalau yang di sini, di kasus ini, maksudnya di section ini,
dia itu nggak ada akun goodwill tapi adanya investment in S. Terus ilustrasinya ada segini. Ilustrasinya kayak gini nih. Misalkan 1 Januari P membeli 2.000 lembar, jadi 20% dari 10.000, total 10.000 lembar saham S senilai $50 per lembar. Nilai par dan nilai wajar diasumsikan sama. Nah, terus memperoleh net income pada 2016 50.000 dan membagikan cash dividend pada 1 November 2016 sebesar 20.000. Jadi yang pertama dia catatnya pakai cost method atau fair value method. Nah, pada saat perolehan ini catatnya sama sih dua metode ini, tapi yang pakai yang fair value dulu. Itu investment in S pada cash. Terus pada saat dia mau peroleh dividen ini cash pada dividen income. Terus kalau nggak ada perubahan harga pasar ya berarti no entry. Terus keuntungan di sini juga dia nggak nyatat, nanti no entry juga. Kalau yang equity method ini pada saat awalnya itu sama sebenarnya. Di sini bisa dibedain. Misalkan di sini kasih equity, terus di sini kasih angka trading. Bedanya adalah saat dia ini mengumumkan adanya dividen kan tadi 1 November, mana tadi 1 November cash dividen 20.000 kan. Nah, 20.000 kali tadi kepemilikannya 20%. Itu 4.000. Dia nyatetnya adalah cash pada investment in S. Mengurangi investmentnya dia. Kalau di sini jadi dividend income, kalau di sini mengurangi. Terus yang selanjutnya saat dia memperoleh net income 50.000 tadi, ya kita hitung dulu 20% kali 50.000 ketemu 10.000. Nah ini dicatat sebagai penambah investmentnya kalau dia pakai equity, investment in S pada income from investment. Selanjutnya ini tentang transfer antar investor dan investee. Jadi seringkali dalam bisnis itu terjadi transaksi antara investor dan investee. Transaksinya bisa jual beli aset ataupun jasa yang menghasilkan keuntungan atau kerugian. Ini pokoknya pihak investor yang menjadi pembeli, pihak investor sebagai penjual dan investor sebagai pembeli disebut sebagai transaksi hulu. Jadi kalau investor dia itu jual kepada investee disebut downstream atau hulu. Tapi sebaliknya kalau investee si nerima dana tadi sebagai penjual dan investor menjadi pembeli disebut sebagai hilir atau upstream. Disebut PSAK 15 paragraf 19 menyatakan bahwa laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi antara investor dan investee, upstream dan downstream, hilir atau hulu, diakui dalam laporan keuangan hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi. Bagian investasi, laba atau rugi asosiasi dihasilkan dari transaksi-transaksi dieliminasi. Contohnya nih, PT Alamanda memiliki 20% saham PT Blueberry. Sepanjang 2015, PT Alamanda menjual, jadi PT Alamanda ini dia sebagai investor, menjual ke investee senilai 200 juta. Harga perolehan tersebut 140 sampai dengan tanggal 31 Desember, sepertiga barang tersebut belum terjual. Masih ada di gudang investee PT Blueberry. Pada tahun 2015, PT Blueberry memperoleh net income sebesar 1 miliar. Nah, buatlah jurnal yang diperlukan. Jadi pada saat penjual barang tadi, antara investor sebagai dia penjual ke investee, si PT Alamanda, si investor mencatat investee in Blueberry 200 juta, income from Blueberry 200 juta. Ini untuk mencatat ini bukan penjualan, tapi untuk mencatat bagian atas ini. Net income-nya kan tadi 1 miliar. Ini diasumsikan berarti punya pengaruh signifikan. Jadi investment in Blueberry pada income from Blueberry 20% dikali 1 miliar. Terus karena tadi ada sepertiga barangnya yang belum dijual, kalau kita cari keuntungan ya 200 juta dikurangi 140 harga perolehan ketemu 60 juta kan.
Nah, karena tadi sepertiganya itu belum dijual, maka investor PT Alamanda ngakunya adalah income from Blueberry dikurangin income-nya pada investment in Blueberry sebesar apa? Sepertiga dikali total keuntungan kalau kejual semua. Yang masih ada di gudang PT Blueberry, PT Investenya. Terus dalam transaksi hulu, antara PT Alamanda dan PT Blueberry terdapat laba perusahaan sebesar 60. Nah, ini penjelasan atas jawaban ini. 60 juta, 200 juta dikurangi 140. 40-nya kan udah terrealisir, sedangkan 20 jutanya itu belum terrealisir karena masih ada di gudang PT Blueberry. Dengan demikian, pendapatan investasinya 180. Dari mana? Ini income-nya di sini 200 dikurangin yang debit di sini 20. Jadinya 200 dikurangi 20 ketemu 180. Nah, misalkan tahun berikutnya itu kejual semua ya seperti tadi, si PT Alamanda investor mengakunya investment in Blueberry pada income from Blueberry 20 juta. Nah, itu mungkin tentang AKL ini cuma review, jadi sekedar mengingatkan aja. Nanti dibaca lagi bukunya, jangan lupa latihan, tetap semangat. See you. Oh ya, kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, kelebihan hanya milik Tuhan.